Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kang Alan, materinya luar biasa ya, singkat, padat, dan sangat jelas, jadi pengen bikin konten gitu ya setelah ini. Nah, sesi hari ini, saya mungkin mau share dari sudut pandang saya sebagai seorang psikolog anak. Saya coba share ya teman-teman ya di sesi hari ini, bismillah. Oke, sebentar ya. Kita biar kita view-nya tadi, mungkin biar lebih, jelas gitu ya, semuanya. Coba aku kasih full screen-nya. Oke, udah jelas ya semuanya ya? How to monetize your public speaking skills in digital era. Saya Neris Arfiana, seorang psikolog klinis anak dan remaja, asli dari Bandung, kuliah juga di Bandung, di Unpad, saat ini tapi tinggalnya di Jakarta, tapi prakteknya di Depok, di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Depok, dan juga Sekolah Islam Terpadu di Kota Depok. Nah, selanjutnya, kita akan mulai sesi hari ini dengan ini. Nah, sebuah puisi dari Chairil Anwar, karya Chairil Anwar, berjudul Dipen. Sayangnya teman-teman saya tidak akan membacakan puisinya, tapi puisi ini sangat mengenang bagi saya. Karena puisi ini merupakan puisi pertama yang saya bacakan, dan saya berani membacakannya di khalayak umum ketika saya belasan tahun lalu di sekolah dasar di daerah Setiabudi. Saya masih ingat itu di atas balkonnya, di atas podiumnya, membacakan ini, diminta oleh guru. Saya merasakan juga ketegangan yang saya rasakan ya, takut, sebenarnya pengen menolak, tapi I really hard to say no, gitu. Saya sangat sulit untuk mengatakan tidak kepada guru, gitu ya, kepada teman-teman, sehingga sayalah yang diminta untuk membacakan puisi ini. Tangan saya seperti banyak sekali tuh keringat-keringatnya, detak jantung saya berdegup kencang. Terus kemudian saya sangat takut salah, dan saya takut sekali mempermalukan diri saya sendiri. Ternyata setelah saya mempelajari di psikologi, ya sebagai psikolog ini, ternyata hal ini memang sangat berkaitan loh apa yang terjadi pada diri kita sendiri saat ini, respon fisik kita dengan apa yang kita rasakan secara emosi. Nah, karena because your body keep the score istilahnya ya. Ini dari seorang psikiatris dari Belanda, Bessel van der Kolk, gitu. Dia menyatakan bahwa sebenarnya segala emosi yang dirasakan oleh kita, ketakutan, kecemasan, gitu ya, kesedihan, amarah, gitu, ataupun kebahagiaan juga ya, sebenarnya segala emosi yang kita rasakan itu sebenarnya tersimpan dalam tubuh kita. Nah, kalau yang tadi emosi-emosi negatif ini biasanya dirasakan sama kita menjadi physiological stress. Nah, teman-teman, ini sebenarnya saya nggak akan yang terlalu teori banget gitu ya, tapi memang ini common banget nih terjadi. Karena kalau kita mau ngomong di depan umum, mau public speaking gitu, deg-degan sekali ya di diri kita. Sebenarnya fungsinya apa sih kita deg-degan ini gitu? Terus gimana sih cara kita mengelola emosi yang kita rasakan saat ini, dan sehingga kita bisa tampil dengan lebih optimal gitu. Tapi saya mencari-cari itu akhirnya kemarin karena saya merasa takut ya pada saat itu waktu pas SD itu, kemudian akhirnya berani gitu ya, akhirnya tampil juga gitu. Tapi kok rasanya tetap tidak nyaman ya, masih tidak nyaman rasanya. Akhirnya aku bangkit gitu ya, saya bangkit dan kemudian mencari cara, gimana sih caranya supaya hati ini bisa lebih tenang, lebih nyaman gitu ya pada saat kita perlu berbicara di depan umum. Nah, ada hal menarik ternyata ketika saya menjadi seorang psikolog juga kan saya perlu nih membicarakan hasil konsultasi, mengisi seminar-seminar gitu ya, menjelaskan ataupun workshop gitu menjelaskan tentang bagaimana psikologi perkembangan klinis anak dan remaja kepada khalayak ramai, terutama kepada keluarga. Tetapi ada hal yang menarik juga nih saya menemuinya. Ada seorang psikologis juga namanya Chris Germer gitu, dia udah PhD loh teman-teman, dia sudah doktor gitu ya istilahnya kalau di Indonesia. Dia ternyata memiliki public speaking anxiety selama 20 tahun.
Masya Allah, ternyata lama sekali gitu ya, tetapi dia secara penelitian gitu ya, dia mengikuti penelitian, dia berani. Kemudian konsul, personal gitu dengan one on one dia berani. Tapi ketika dia perlu mempresentasikan apa gagasannya gitu ya, ataupun mempresentasikan seminarnya gitu ya, dia sangat sangat takut gitu. Nah, dari sini saya mencari tahu nih, ternyata itu merupakan suatu public speaking anxiety istilahnya, teman-teman. Yang ternyata itu bukan anxiety disorder atau gangguan kecemasan ya. Karena jadi bukan kalau bukan gangguan itu berarti kita sebentar teman-teman ya, kita oke, jadi ini merupakan suatu SIM ataupun, bentuk bentuk, diri kita gitu, bagaimana kita sebenarnya malu terhadap diri kita sendiri dan kita punya ketakutan untuk dipermalukan gitu ya. Jadi dengan ini bukan suatu disorder ataupun gangguan, teman-teman ini benar-benar bisa mengelolanya ini loh dari dalam diri dan kita bisa melatih, terus diri kita terus untuk bisa tampil dengan lebih pede dan confidently di depan umum. Terus caranya gimana sih Teh Neris gitu ya untuk sebentar ya, untuk bisa, menghasilkan uang nih, kalau tadi kata Alan kan bisa cuan gitu ya, menghasilkan cuan gitu dengan, konten kreator, kalau saya dengan psikologis. Sebenarnya secara profesi gitu ya, psikolog itu kan merupakan profesi yang luhur ya teman-teman ya, sehingga memang niatnya adalah untuk membantu orang lain, untuk mensejahterakan orang lain ataupun well-being. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ternyata, dari public speaking dan kemampuan saya akhirnya bisa, menguasai public speaking ini, kemudian muncullah trust, dipercaya oleh orang lain ya, kesempatan-kesempatan muncul gitu di setiap, biro-biro alhamdulillah, dipercaya gitu ya untuk, "Ayo Nerissa ikut project saya," gitu ya, karena kamu bisa menjelaskan ide kamu dengan, secara terbuka gitu. Ada 3 hal, yang akan saya jelaskan di sini dari seorang profesor, ini merupakan supervisor psikolog saya waktu dulu pas saya kuliah, namanya Ibu Yuke, Rusiati Siregar, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana sih agar sebenarnya bukan kita yang mencari uang, tetapi uang yang datang ke kita, ataupun kesempatan, rezeki, semua datang ke kita. Yang pertama adalah doing the right things. Jadi lakukanlah hal baik yang membuat hatimu tenang. Ini indikasi atau indikator hati tenang itu adalah kita merasakan bahwa, oh ya oke, ini kita melakukan hal yang baik. Karena ketika kita merasakan galau, kita merasakan takut, merasakan bimbang gitu ya, berarti ada sesuatu nih, something wrong yang sebenarnya tidak baik untuk kita lakukan. Ya, jadi doing the right things itu lakukanlah hal baik yang membuat hatimu tenang. Kemudian yang kedua, apalagi Teh Nirsa? Doing the things right. Kalau tadi right things, sekarang things right. Jadi secara benar gitu ya melakukannya. Lakukanlah berdasarkan prosedur, ada knowledge yang kita dalami, thinking, berpikirnya secara praktis gitu ya. Ada value yang kita juga terapkan, ada action yang kita lakukan, dan ini in practice. In practice itu tandanya berarti kita lakukan terus-menerus, teman-teman. Kita coba lakukan. Jatuh, it's okay, teman-teman ya. It's okay to make a mistake because it's learning ya. Jadi di sini kita bukan yang pengen yang sempurna, harus banget A sampai Z gitu ya, tetapi kita coba mengikuti prosedur, menggunakan knowledge, thinking, value, and action in practice kita ya. Kemudian yang ketiga adalah the right person doing it. Jadi kalau kita sudah melakukan 2 hal yang sebelumnya, kita akan berkembang menjadi expertise. Nah, expertise ini kita perlu merumuskan lagi sebenarnya kita menjadi ahli di bidang apa, yang berkompeten di bidangnya. Ini kok relevan juga sama materinya Kang Alan tadi, kita tentukan nih skill apa yang ingin kita dalami, skill apa yang juga ingin kita tonjolkan gitu ya pada halayak ramai, dan juga memang yang ingin sekali kita bantu dengan orang-orang tersebut gitu. Karena ketika kita sudah menjadi orang yang right person gitu ya, orang lain pasti akan mencari kita. Orang lain pasti akan tahu bahwa oh ya oke nih Risa yang memang psikolog yang memang concern di bidang kekerasan seksual pada anak ya, concern juga memang dia terhadap self improvement gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat nih gimana sih orang lain bisa menilai diri kita dari kemampuan yang kita miliki. Ini
salah satu quotes ini sebenarnya teman-teman quotes dulu banget ya pas kita kecil suka nonton film Cinderella gitu saya tuh. Terus ada quotes bagus banget, "Have a courage and be kind." Jadi courage itu sebenarnya apa sih, Kak Nerissa? Jadi it's about more than facing fear and doubt. Jadi bukan hanya kita menghadapi ketakutan gitu ya. It's also about standing up for my beliefs and values, speaking the truth, and being open to opportunities for growth. In all of my experience, by choosing to build courage, I declare my intention to live a life of my own design that is true to who I am on the deepest level. Jadi dengan keberanian ini sebenarnya bukan hanya ayo maju gitu ya kayak tadi puisi yang di depan gitu, tetapi sebenarnya kita memperjuangkan value kita, belief kita yang terkadang kita bagi orang-orang yang merasa nggak enakan, merasa susah untuk menolak gitu ya, merasa susah untuk mencapai mengatakan perasaan, pikiran kita itu sulit sekali rasanya. Akhirnya biasanya kita menjadi victims gitu ya, korban yang ya udah deh, ya udah deh, ya udah deh. Tapi dengan courage gitu ya, dengan keberanian, ini satu langkah yang memang bisa kita lakukan gitu untuk mewujudkan ataupun mengaplikasikan apa yang ada di pikiran dan perasaan kita dengan terbuka dan nyaman. Yang terakhir, saya selalu bilang bahwa kita perlu memberikan di tengah pandemi ini ya teman-teman ya, yang stressful juga, semua pasti merasakan stressful gitu ya. Di tengah pandemi ini, jangan lupalah untuk memiliki self compassion ataupun berwelas asih terhadap diri kita sendiri. Sering-seringlah mengatakan terima kasih terhadap segala apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Terima kasih, dear myself gitu ya, telah berani bangkit, berdiri dan melangkah maju. Dengan teman-teman mengikuti sesi hari ini satu langkah kemajuan bagi teman-teman, dan mudah-mudahan nanti pun kalau teman-teman mau ikut kelas-kelas selanjutnya gitu, itu merupakan suatu improvement gitu buat teman-teman ya, investasi untuk ke depan untuk diri teman-teman. Remember this, 1 million miles always begin with one single step. Saya Nerissa Arfiana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.